Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Kesehatan Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema air dalam kesehatan. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan keluarganya hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Sudah hadir bersama kita narasumber Dr. Muhammad Ali Toha Asegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Sehat terus ya. Jadi melanjutkan pembicaraan kita dari episode sebelumnya, Pak Dokter, dalam kesempatan ini kita ingin membahas manfaat air dalam kesehatan itu sendiri, fungsi dan kira-kira air seperti apa, mungkin jumlahnya dan bagaimana kita mengkonsumsinya supaya betul-betul itu dapat memberikan manfaat kepada tubuh kita dan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustahida bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawamil qillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Air adalah komponen yang paling penting dalam kesehatan. Tidak jauh beda kepentingannya dengan oksigen sebenarnya. Namun banyak orang yang mengabaikan minum air. Ada orang yang seharian dari pagi sampai sore dia minum teh terus, minum kopi terus, ya, dan minum air hanya 1 gelas mungkin 2 gelas. Padahal sebetulnya ada perhitungan yang penting tentang kebutuhan airnya. Di dalam kepustakaan disebutkan bahwa setiap orang membutuhkan air satu hari 30 cc per kilogram berat badan. Jika cuaca panas itu ditambah kira-kira 20-30%. Jadi kira-kira 36 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau 30 cc per kilogram berat badan, berarti kalau orang beratnya 60 kilo, kira-kira 8 gelas. 70 kilo kira-kira 9 gelas. 80 kilo kira-kira 11 gelas. Jadi itu kira-kiranya. Nah itu satu mengenai kebutuhannya. Kemudian yang kedua, apa bahayanya orang yang kekurangan cairan atau disebut dehidrasi? Dehidrasi ini menjadi penyebab lebih dari 70 macam penyakit. Wow. Yang sebagian besar berbahaya, termasuk kencing manis, juga bisa disebabkan karena dehidrasi kronis. Kemudian penyakit yang berbahaya multiple sclerosis. Kita pernah mendengar ada seorang artis yang menderita multiple sclerosis bertahun-tahun dalam penderitaan yang tinggi. Nah, multiple sclerosis bisa disebabkan oleh dehidrasi. Apa ini multiple sclerosis? Jadi penyakit, ya, gangguan pada persarafan, gangguan pada persarafan, sehingga orang itu mengalami nyeri terus-menerus. Oh, almarhum ini siapa? Iya, ada orang yang begitu. Ya. Jadi itu salah satu penyebabnya gara-gara air. Dehidrasi, maaf. Salah satu akibat dehidrasi bisa terjadi seperti itu. Wow. Tidak semua multiple sclerosis karena dehidrasi. Oke. Tapi dehidrasi mendorong terjadinya multiple sclerosis. Dan bahkan penyakit kanker, termasuk obesitas. Jadi orang yang kegemukan juga bisa disebabkan karena dehidrasi. Oleh karena itu, air ini sangat penting. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Afala yu'minun. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ya. Itu artinya bahwa dan aku jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Ya. Dan itu memang terbukti sekali. Tubuh kita ini 80% itu mengandung air. Otak kita hampir 90% mengandung air. Dan yang lebih parahnya lagi, jika tubuh kita mengalami dehidrasi, itu yang paling menderita adalah otak. Kenapa? Karena cairan otak itu banyak, maka air yang di otak itu yang diserap terlebih dahulu. Oleh sebab itu,
orang bisa juga terjadi stroke atau terjadi penyakit yang berbahaya karena kekurangan cairan, karena otaknya mengalami dehidrasi. Oleh karena itu ada seorang ilmuwan ya yang menulis buku, judulnya Tubuhmu Menjerit Karena Kekurangan Air. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui apakah kita ini air itu tercukupi dengan kebutuhan air kita? Kita lihat nomor satu dari urin, kencing kita. Ya, kita lihat. Kalau kencing kita itu masih berwarna, berarti kurang minum gitu. Ya. Nah, kecuali kalau kita minum vitamin. Ada vitamin yang kalau kita minum, kencing kita menjadi agak kekuningan misalnya. Pada orang yang tidak minum vitamin atau minum obat-obat tertentu, kalau dia warna urinnya itu tidak putih, berarti dia kurang cairan. Dia harus minum banyak. Minum banyak itu menyehatkan, oleh karena itu orang tidak boleh dibiasakan menahan untuk tidak minum. Nanti sampai kehausan. Iya, karena bahaya dari dehidrasi itu sendiri. Oke. Dok, tadi melanjutkan, karena ini kita bicara dengan masalah Tibi Nabawi. Bisakah dokter ceritakan pola cara minum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin. Ya. Cara minumnya dan apakah ada penelitian dengan pola-pola minum seperti itu? Maksudnya dari bangun tidurnya dia minum seperti apa? Kalau dia minum itu bagaimana caranya minum? Ya. Jadi begini, kalau dalam hadis itu yang dijelaskan tentang cara minum ya. Biasanya menggunakan tangan kanan dan dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Kalau dengan tangan kanan itu kan merupakan bentuk kesopanan, karena tangan kiri kan dianggap kurang sopan ya. Nah, kemudian yang kedua dengan duduk, orang yang minum berdiri, maka penyerapan air di dalam pencernaan itu akan lebih cepat. Otomatis hilangnya haus menjadi lebih lama. Kalau orang haus minum sambil duduk, dia akan lebih cepat hilang hausnya daripada berdiri. Karena penyerapan airnya lebih banyak. Jadi orang kalau minum langsung keluar lagi maksudnya. Lebih cepat. Karena adanya gravitasi itu kan menarik air kan. Iya. Karena sifat air ini kan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Jadi kalau orang minumnya sambil berdiri, otomatis dengan gaya gravitasi itu air menurun lebih cepat, sehingga penyerapannya tidak optimal. Gitu kira-kira. Oke Pak Dokter, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita menggali lebih jauh tentang air. Pemirsa Nabawi TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke program acara kita, masih bersama Dr. Muhammad Ali Toha Atiqah dalam subtema kita kali ini adalah air. Lanjutkan tadi diskusi kita bagaimana efek dan penyakit maupun apa yang harus kita perhatikan tentang air sendiri. Tadi Pak Dokter sempat ngomong tentang kebutuhan air. Nah ini saya mau tanya. Anggaplah kita butuh mungkin 12 gelas air per hari kebutuhan minimal. Boleh tidak 12 gelas itu pagi-pagi saya bangun tidur langsung saya minum 12 gelas? Bagaimana itu? Ya. Jadi begini, air itu juga ada orang yang keracunan air ada. Keracunan air? Ya. Jadi oleh karena itu, bagaimanapun harus dibagi. Konsumsinya dibagi. Oke, sebaiknya dibagi. Sebaiknya dibagi. Supaya juga ginjal kita tuh kerjanya tidak terlalu berat. Makanya ada orang yang menghubungkan dengan apa? Dengan sholat misalnya. Setiap kali selesai sholat dia minum 1 gelas. Itu kan sudah berapa gelas kan? 5 gelas. Iya. Ditambah duha lagi 6 gelas. Bangun tidur minum 1 gelas misalnya. Iya. Ya kan? Sudah nambah lagi 7 gelas. Jadi bisa dihubungkan dengan waktu-waktu tertentu yang membuat kita tidak lupa. Karena kadang-kadang orang tidak minum cukup air itu karena dia lupa. Karena sibuk ya. Dan ada yang lain yang menarik perhatian sehingga dia lupa untuk minum air. Oleh karena itu dikaitkan aja dengan momen-momen tertentu. Jadi artinya tidak boleh bilang, oh yang penting 11 gelas. Enggak.
satu kali minum itu nggak benar juga. Nggak benar. Keracunan air. Iya. Dan nanti kita bahas. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kalau minum air itu bagaimana tuh? Yang baiknya itu bagaimana? Apakah langsung satu teguk, ini satu gelas, ini satu kali, atau apakah ada cara-cara tertentu? Yang baik memang sesuai dengan tuntunan hadis dan memang terbukti secara ilmiah itu bagus. Iya. Jadi kalau orang minum, Rasulullah SAW kalau minum itu seteguk demi seteguk. Biasanya dapat 3, berhenti dulu bentar gitu kan. Dan beliau minumnya dengan tidur. Ya. Kenapa? Karena memang ini kalau secara ilmiah bisa juga dijelaskan. Orang yang minum, ya makin dia banyak minum terus-terusan, dia akan menghirup udara banyak, masuk ke dalam perutnya. Itu mungkin yang dibilang kembung. Iya, itu tidak menyehatkan jadi. Oleh karena itu orang suruh minum sedikit, taruh lagi, minum lagi, atau meskipun dipegang juga dia tunggu sebentar, tarik napas, kemudian dia minum lagi. Di samping itu juga supaya dia tidak bernapas di dalam gelas. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita minum itu di gelas, sehingga kita bisa melihat air itu di dalamnya. Siapa tahu ada kotoran, ada binatang atau apa, kita bisa melihat. Kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh minum langsung dari wadah yang terbuat dari kulit itu. Iya. Langsung minum itu tidak boleh. Karena nggak tahu persis apa dalamnya. Iya gitu. Jadi jadi itu tadi mengenai pola minum ya. Tadi sempat disinggung mengenai keracunan air. Bagaimana ini Mas dengan keracunan air? Ya. Jadi orang kalau minum dalam jumlah banyak, ya, maka otomatis kan penyerapan air juga banyak. Oke. Ya, dia akan mengganggu peredaran darah kita. Nah, dan bisa menyebabkan menggembungnya sel-sel darah merah, sehingga sel darah merah itu mudah pecah. Biasanya gejalanya orang yang keracunan air itu dia akan mengigau. Saat dia keracunan ya, dia akan mengigau, kemudian dia akan bingung juga, melihat seperti melihat bayang-bayang dan sebagainya. Gitu. Ya tentu ini membahayakan karena merusak sel-sel darah merah juga. Itu yang bisa dibilang keracunan air, seberapa banyak air yang dia minum? Ya tentu yang berlebihan. Jadi kalau dianjurkan kan kira-kira 30 cc per kilogram berat badan. Itu adalah normal. Tapi pada cuaca panas dinaikkan 20%. Itu dosis yang sebenarnya gitu. Nah, tadi kan dikatakan sekali minum langsung misalnya 11 gelas. Iya. Jadi momennya itu terlalu berlebihan. Jadi saya pernah menjumpai ada seseorang yang dia pernah mendengar dokter mengatakan minumlah yang banyak supaya kamu sehat. Iya. Kemudian dia minum banyak dalam jumlah banyak dan kemudian dia tidur. Iya. Ketika dia tidur, kemudian dia tiba-tiba aja mengigau dan seperti orang tidak sadar ya. Untungnya dia tidak lama kemudian dia kencing. Iya. Jadi keluar cairan itu. Nah, gitu. Jadi kalau tidak, ya dia bahaya. Jumlah air di dalam darahnya kan banyak, melampaui batas. Itu seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai juga, jadi harus dijaga bahwa kondisi liquid tubuh kita itu seperti yang sampai 80%. Kalau lebih dari itu tubuh tidak mampu untuk tidak bisa mentolerir. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu dalam Islam pun juga dijelaskan itu tidak boleh kan gitu. Apa saja? Kul, Rasulullah kan mengatakan kul washrab walbas ya kan. Jadi berpakaian, makan, minum itu fikul lisarofin wala mahillah. Dalam keadaan yang biasa, wajar dan jangan berlebihan. Nah tadi sempat kita ini biasa dengar gitu loh, katanya sebaiknya kalau bangun tidur itu minum air, apa betul? Betul. Karena kita bangun tidur, tubuh kita itu dehidrasi. Pada saat kita bangun. Iya. Bayangkan kita tidur misalnya 7 jam. Iya. Selama 7 jam kita tidak minum sama sekali. Pasti kita dehidrasi pada waktu bangun. Tapi apa hubungannya? Karena kalau dibilang kita dehidrasi, biasanya ketika kita bangun tidur malah kita ke buang air, bukan begitu? Oh iya. Kita sebaiknya minum dulu sebelum buang air ke kamar mandi, atau kita buang air dulu baru kita minum? Apa sama saja?
Jadi begini, kalau aturannya itu, kalau saya justru setengah jam sebelum tidur, itu jangan minum. Setengah jam sebelum tidur. Ya, jangan minum lagi. Dan ketika kita tidur, kita kencing kan? Ya. Sehingga kita pagi-pagi bangun tidur, kita kencing, ya. Nah, kita melanjutkan konsumsi air, ya kan, untuk menetralkan kekurangan cairan itu. Berapa gelas baik pagi-pagi? Tergantung berat badan. Tadi kan saya sudah katakan. Jadi artinya 2 gelas. Mungkin 1 sampai 2 gelas. 1 sampai 2 gelas. Tergantung berat badan. Air sejuk apa air hangat? Paling bagus air hangat. Paling bagus air hangat. Dan sebagian dari tabib-tabib Islam mengatakan suruh sedikit di atas hangat. Jadi lebih panas sedikit. Berapa derajat kira-kira? Mereka tidak mengatakan derajat. Jadi sedikit lebih panas dari hangat. Jadi kalau hangat itu kan kita seperti kita minum teh. Kita bikin teh, kita diamkan kira-kira 10-15 menit kan hangat. Iya. Ya. Tapi kalau kita bikin teh, kita aduk, setelah aduk semua, kemudian kita diamkan 5 menit, kita minum, yaitu di atas hangat kan? Di atas hangat. Nah, karena masih panas. Apakah memang terbukti bahwa air hangat ataupun apalagi sekarang orang kan cenderung lebih minum air es ya? Iya. Tunggu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV, kembali lagi kita ke program kesehatan Nabawi. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Ali Thaha Attigaf mengenai air itu sendiri, manfaatnya, dan terakhir sempat dibahas tentang bahaya apabila berlebihan atau dengan kata lain keracunan air itu. Nah ini yang saya ingin tanyakan lagi dok. Tadi sempat bahwa kebutuhan 30 cc per kilogram itu mungkin dalam rentan normatif ya. Apakah dalam sehari-hari itu aktivitas juga akan mempengaruhi kebutuhan konsumsi air kita? Ya tentu ada. Jadi pengaruhnya seperti misalnya orang berolahraga dianjurkan menambahkan 500 cc kira-kira. Dengan berat badan yang sedang ya, kira-kira 500 cc tambahan. Atau orang yang aktivitasnya luar biasa, sehingga banyak mengeluarkan keringat, jadi tambah kira-kira 500 cc lah. Kemudian orang yang minum kopi, kopi itu adalah diuretik ringan yang bisa menyebabkan meningkatkan jumlah produksi urin. Karena dia minum kopi, produksi urinnya meningkat, maka disarankan juga menambah minum air. Seberapa banyaknya? Kira-kira volumenya sama dengan kopi yang diminum. Kalau dia minum kopi misalnya 250 cc, kira-kira tambahan air 250 di luar yang tadi yang standar itu. Ya. Jadi memang itu subjektif. Jadi ini yang diambil ini adalah orang dengan aktivitas biasa 30 cc per kilogram berat badan dalam udara sejuk. Jadi tidak panas. Jadi apabila kita berada di suhu panas, musim panas, atau kita sedang berada di negeri subtropis, ya, ditambah 20% kira-kira. Ya. Indikasi bahwa sebenarnya kita sudah kekurangan cairan itu apa dok? Dari urin. Selain urin umpamanya. Yang lain tentu ya orang yang kekurangan cairan itu dia akan mengantuk. Mengantuk. Ya. Jadi banyak orang yang mengantuk kemudian dia minum kopi. Karena dia berpikir bahwa dia butuh kopi untuk sebagai stimulan. Nah, padahal sebenarnya dia karena kurang cairan. Kalau dia minum banyak, dia hilang ngantuknya. Hilang ngantuk dan hilang lapar juga. Iya. Iya gitu. Ya, pasti minum air, hilang ngantuk dan hilang lapar. Dan yang kedua yang paling mudah ya urin tadi. Jadi pada waktu kita kencing dilihat urinnya itu. Warna. Nah warnanya. Kalau warnanya netral artinya putih. Atau misalnya agak kuning tapi sedikit kuningnya enggak apa-apa Mas Yan. Tapi kalau warnanya tuh kuning mendekati warna teh. Kalau orang yang dehidrasi berat bisa warnanya seperti teh. Coklat. Nah.
Nah itu kita harus waspada bahwa itu sudah dehidrasi. Jadi air seni yang sehat itu bening ya? Bening. Jadi apabila kita bandingkan air putih biasa dengan air seni, bisa kira-kira sama. Mungkin ada sedikit warnanya, tapi sangat ringan. Ya. Dan air seni ini kan sebetulnya kalau normal kan bersih. Air seni itu, jika orang yang normal kesehatannya, air seninya pasti bersih. Bersih dalam artian? Tidak ada jernih, gitu. Jernih. Jernih dan tidak ada kuman. Tidak ada kuman? Iya. Jadi kalau orang periksa urin, ya, diperiksa ada kumannya, pasti dia ada infeksi. Di dalam? Iya, di dalam. Jadi kalau orang normal, sehat, itu urinnya itu tidak mengandung kuman. Gitu. Iya, ya. Jadi artinya tidak, wow, ini sesuatu yang baru saya dengar juga, dan saya yakin pemirsa kita juga baru tahu gitu, bahwa air kencing orang yang sehat itu tidak mengandung kuman. Iya. Dan maaf dok, artinya kalau begitu bisa diminum lagi dong berarti. Yeah. Secara ekstrim ya, ini kan dia bilang orang dia jernih, dia tidak berbau, dia tidak kuman, dia tidak berbahaya lah. Iya, jadi ada orang yang mengembangkan pengobatan dengan air seni. Nah, itu bagaimana itu dok? Ya kalau menurut kita ya nggak boleh, karena air seni itu kan najis nih. Oh, ini kita lihat dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi medisnya bahwa itu, dari sisi medis tidak terbukti air seni itu bermanfaat. Tidak ada buktinya. Apa bisa dikatakan air seni itu seperti air aki gitu ya? Air nol, sudah tidak ada mineral, sudah tidak ada apa-apa di dalam. Iya. Apa bisa dikatakan seperti itu? Biasanya memang keasamannya juga netral. Air seni ya. Itu orang yang sehat. Tapi kalau orang yang sakit, kadang-kadang ada proteinnya di situ. Nah di situ kita tahu ada gangguan terhadap sistemnya. Iya. Kalau orang periksa urin kemudian ditemukan leukosit, misalnya sel darah putih, sel darah merah, berarti orang itu sakit. Kalau ditemukan kuman, berarti dia ada infeksi. Nah terus itu juga selain itu suhu air yang bagus untuk kita konsumsi bagaimana? Iya. Kalau menurut tradisi yang di kalangan para tabib itu mengatakan bahwa itu hangat sedikit di atas hangat, kan begitu, menjelaskan seperti itu. Nah tapi kalau kita tentu menyesuaikan diri juga, artinya dalam kondisi cuaca daerah tropik yang panas ini, mungkin kita lebih baik minum yang netral aja, tapi jangan minum es, karena air es itu bagaimanapun tidak menyehatkan. Ada yang berargumen bahwa air es itu semacam pendingin karena dalam tubuh kita kan panas nih. Itu bagaimana dok? Itu tidak bisa diterima. Tidak. Dia tidak akan mampu mendinginkan, menurunkan suhu tubuh kita. Perut kita ini panas nggak sih dok sebenarnya? Tentu panas. Internal system kita ini. Iya panas. Lebih panas dari suhu badan. Iya. Makanya kita kalau makan, misalnya kita minum teh. Iya. Yang kita pegang pakai tangan panas sekali, di mulut kita tidak terlalu panas. Karena dia menyesuaikan dari dalam. Iya. Kira-kira berapa sih suhu di dalam tubuh kita ini? Kalau normal kan sekitar 37. Itu suhu badan. Iya. Kalau yang di dalam? Kira-kira sekitar itu. Jadi pada prinsipnya panasnya itu karena banyak terjadi reaksi-reaksi dalam tubuh. Semua reaksi metabolisme itu kan menghasilkan panas. Oke Pak Dokter, terima kasih. Sangat menarik pembahasan ini. Mungkin di akhir penghujung program kita ini, apa yang bisa Pak Dokter memberikan nasihat mungkin atau pesan kepada pemirsa kita bagaimana tentang air dalam kesehatan? Iya. Jadi yang pertama bahwa kebutuhan air harus menjadi perhatian utama di dalam konsumsi sehari-hari. Kenapa? Karena bahayanya orang mengalami dehidrasi. Itu satu. Yang kedua, dalam mengkonsumsi air, kita perhatikan juga kualitas dari air, ya kan? Air yang bersih, dan untuk mengetahui kebersihannya, kejernihannya, kita menggunakan gelas. So, kita bisa lihat air itu. Kemudian di samping itu juga tentu kebiasaan-kebiasaan minum es sebaiknya dikurangi. Jadi minimalkan minum es dan yang dingin-dingin
karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Yap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Semoga bisa dipahami pengetahuan tentang air ini. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah akhir program kita dalam kesehatan Nabawi, khususnya dalam tema air, manfaat air dalam kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.